Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang tenang bernama Weninggalih, hiduplah orang-orang dengan damai, di bawah bayangan pepohonan rindang dan kabut pagi yang sejuk. Desa ini sangat indah, dengan hamparan sawah hijau yang membentang luas, menyerupai permadani raksasa yang ditenun oleh tangan para dewa. Udara di desa selalu terasa segar, membawa aroma tanah basah dan dedaunan jati yang gugur ditiup angin sepoi-sepoi. Setiap pagi buta suara burung perkutut saling bersahutan, menyambut matahari terbit dari balik bukit yang megah, berdiri mengelilingi perbatasan desa kuno ini dengan gagahnya. Di bagian paling tengah desa tua tersebut, berdirilah sebuah rumah pendopo besar berlapis kayu jati berukir indah, peninggalan keluarga bangsawan yang sangat dihormati. Bangunan megah ini memiliki halaman depan yang begitu luas, ditumbuhi rumput hijau tempat anak-anak desa sering bermain saat sore hari yang cerah. Terdapat pula sebuah sumur tua dengan air yang selalu jernih, tak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang sedang melanda seluruh pelosok desa. Pendopo ini dulunya selalu memancarkan kehangatan dan cahaya terang dari lampu-lampu minyak yang tergantung rapi di setiap sudut tiang penyangganya. Penghuni utama rumah besar itu adalah seorang gadis cantik bernama Raden Roro Sekarwati, yang mewarisi darah biru dan kebaikan hati dari mendiang ayahnya. Sekarwati memiliki wajah teduh yang selalu dihiasi, senyuman lembut, serta tutur kata yang begitu sopan kepada siapa saja, tanpa pernah memandang derajat mereka. Rambut hitamnya yang panjang dan lurus, selalu disanggul rapi, menyiratkan keanggunan seorang putri bangsawan yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan ajaran tata krama. Gadis ini selalu mengenakan kain kebaya sederhana, namun terlihat sangat pantas, menutupi tubuhnya yang ramping di tengah suasana duka. Namun sayang sekali senyum manis di bibir Sekarwati kini perlahan mulai memudar sejak kepergian sang ayah yang menghadap sang pencipta beberapa bulan lalu. Hatinya sangat hancur, kehilangan satu-satunya pelindung hidupnya, sehingga ia sering terlihat duduk termenung di sudut teras pendopo, sambil memandangi halaman kosong, dengan tatapan kosong. Ayahnya adalah seorang priayi yang sangat dihormati di desa Weninggalih, karena sifat dermawannya yang suka menolong warga desa yang sedang dilanda kesulitan hidup. Kehilangan sosok besar itu tidak hanya membawa duka bagi Sekarwati, melainkan juga menyisakan kesedihan mendalam bagi seluruh penduduk desa yang mengenalnya. Meski duka masih menyelimuti hatinya, Sekarwati memiliki tekad kuat untuk terus menjaga kehormatan rumah peninggalan ayahnya, beserta seluruh kenangan manis tentang almarhumah ibunya. Ia merawat setiap sudut pendopo dengan tangannya sendiri, mulai dari membersihkan debu di tiang ukir hingga menyapu dedaunan kering yang jatuh berserakan di halaman. Gadis ini tidak ingin membiarkan rumah yang penuh sejarah keluarga tersebut terbengkalai atau kehilangan wibawanya di mata masyarakat. Desa yang selama ini menghargai mereka. Bagi Sekarwati, pendopo ini bukan sekadar bangunan kayu, melainkan jiwa keluarganya yang harus terus hidup berdenyut, menyebarkan kebaikan seperti masa lalu. Keadaan rumah mulai berubah drastis semenjak kehadiran Nyai Rati, yaitu ibu tiri Sekarwati yang dinikahi sang ayah beberapa tahun sebelum beliau jatuh sakit. Nyai Rati adalah seorang wanita yang berasal dari desa seberang dengan paras cukup menawan, namun menyimpan hati yang serakah dan penuh kelicikan tersembunyi. Di depan mendiang ayah Sekarwati, wanita ini selalu bersikap sangat manis dan penuh perhatian. Layaknya seorang istri dan ibu yang sempurna tanpa celah. Namun setelah sang suami meninggal dunia, sifat aslinya perlahan mulai terlihat menakutkan, menguasai seluruh perabotan dan harta benda di dalam rumah besar itu. Sikap manis yang dulu selalu ditunjukkan kepada Sekarwati kini berubah menjadi tatapan dingin, dan nada bicara yang tajam menusuk hati sang putri bangsawan. Nyai Rati tidak lagi memanggil Sekarwati dengan sebutan anak manis, melainkan sering menyuruhnya melakukan berbagai pekerjaan yang sebenarnya bukan kewajiban seorang putri. Sekarwati yang berbudi luhur tidak pernah membantah sepatah kata pun, dan selalu menuruti perintah ibu tirinya dengan ikhlas demi menjaga kedamaian di dalam rumah. Ia berpikir bahwa mungkin ibu tirinya juga sedang mengalami masa sulit,
setelah kehilangan sosok suami, sehingga wajar jika emosinya menjadi tidak begitu stabil. Dapur di halaman belakang rumah yang biasanya diurus oleh para pelayan kini menjadi tempat Sekarwati, menghabiskan banyak waktu mengurus bara api dari kayu bakar. Asap tebal, seringkali, membuat matanya perih meneteskan air mata, bercampur dengan keringat lelah, memikirkan nasib keluarganya yang perlahan kehilangan kehangatan dan kebahagiaan. Sekarwati menanak nasi, menumbuk bumbu, dan menyeduh teh melati setiap sore, seolah ia adalah pekerja biasa di rumah yang dahulu dikuasai oleh ayahandanya. Meski tangannya mulai kasar, terkena abu dan air sumur, hatinya tetap selembut sutra, memancarkan cahaya kebaikan yang tak bisa dipadamkan oleh penderitaan. Suatu sore ketika matahari mulai terbenam, menyisakan cahaya jingga yang meredup di langit, Sekarwati melihat sesuatu yang janggal dari celah jendela dapur belakang. Ia melihat ibu tirinya sedang berdiri di dekat sudut pagar batu, bersama seorang pria asing, berpakaian mewah yang belum pernah terlihat di desa itu. Pria itu memakai ikat kepala bermotif emas dan cincin besar berkilau di jari-jarinya, menandakan bahwa ia bukan orang sembarangan, melainkan saudagar dari luar daerah. Keduanya tampak asyik berbisik-bisik dengan wajah tegang, seolah sedang merencanakan sesuatu yang sangat rahasia jauh dari pantauan telinga orang-orang di dalam pendopo. Laki-laki berpenampilan mencolok itu adalah Juragan Broto, seorang pedagang kaya raya yang terkenal serakah dan sering membeli barang antik dari berbagai pelosok desa. Tubuhnya agak gempal dengan kumis tebal melintang. Di wajahnya yang bulat, memberinya kesan angkuh setiap kali memandang orang lain yang dianggap lebih rendah derajatnya. Juragan Broto seringkali menipu penduduk desa yang lugu dengan membeli harta pusaka mereka, menggunakan harga yang sangat murah, namun penuh janji manis. Kedatangannya ke rumah pendopo tua ini tentu saja membawa niat buruk yang telah diatur rapi oleh ibu tiri Sekarwati, demi mengeruk keuntungan pribadi semata. Dari balik dinding kayu jati dapur, Sekarwati merasa jantungnya berdebar kencang ketika tiba-tiba tatapan mata Juragan Broto mengarah lurus ke tempatnya, berdiri mematung. Pria paruh baya itu menatapnya dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan senyum miring yang aneh, seperti seorang pedagang yang sedang menilai sepotong kain dagangan. Tatapan itu terasa sangat dingin dan tidak menyenangkan, membuat bulu kuduk gadis malang tersebut merinding menahan rasa takut yang tiba-tiba menyergap seluruh aliran darahnya. Sekarwati segera memalingkan wajah dan bersembunyi lebih dalam di balik tumpukan kendi air, berusaha menghapus bayangan senyum mengerikan saudagar asing tersebut dari benaknya. Tidak lama setelah pertemuan rahasia di sudut halaman itu selesai, Nyai Ratih melangkah masuk ke dalam pendopo dengan wajah yang terlihat berseri-seri dan gembira. Ia berjalan melewati dapur dan melihat anak tirinya sedang sibuk membersihkan perabotan memasak. Namun kali ini, ia tidak memarahi atau melontarkan kata-kata tajam. Wanita licik itu justru tersenyum manis, lalu mengelus rambut Sekarwati dengan lembut. Sebuah sikap yang sudah sangat lama tidak pernah ia tunjukkan sejak suaminya wafat. Kepura-puraan ini justru membuat hati Sekarwati semakin tidak tenang, karena ia merasa ada rencana besar yang sedang disembunyikan rapat-rapat oleh ibu tirinya tersebut. Ibu tirinya berkata dengan nada lembut berlagak penyayang, "Sekarwati anakku, kau pasti lelah mengurus rumah suram ini sendirian." Mendengar ucapan aneh tersebut, Sekarwati hanya bisa menundukkan kepala sambil menjawab pelan, "Tidak apa-apa ibu. Ini rumah almarhum ayah dan sudah kewajibanku menjaganya." Nyai Ratih tertawa kecil yang terdengar sumbang, lalu melangkah pergi menuju kamarnya, meninggalkan bau wangi kenanga yang menyengat. Gadis itu kembali merenung bertanya-tanya dalam hati tentang arti senyuman ganjil dari ibu tirinya yang sangat mendadak tersebut. Malam harinya, suasana di desa Weninggali terasa sedikit lebih hening dari biasanya, karena awan mendung menutupi cahaya rembulan paripurna. Angin malam yang bertiup dingin menyelinap melalui celah bambu rumah-rumah penduduk, membawa serta suara jangkrik yang mengerik tiada henti di kebun singkong. Di warung kopi sederhana ujung desa,
beberapa pria berkumpul menikmati minuman hangat, sambil membicarakan desas-desus baru yang beredar kencang belakangan ini. Mereka berbisik tentang keluarga bangsawan, penghuni pendopo megah, yang katanya mulai kehabisan harta peninggalan, dan sedang memikirkan cara melunasi tumpukan utang yang menggunung. Seorang petani tua, yang sedang menyeruput kopi hitam panasnya berucap lirih, menanggapi kabar burung tersebut kepada teman-teman duduknya. Ia berkata, sambil menggelengkan kepalanya pelan, "Sungguh kasihan nasib Raden Roro Sekarwati, jika kabar burung mengenai ibu tirinya itu benar adanya." Para penduduk desa sangat menyayangi mendiang ayah gadis itu, sehingga mereka merasa iba dan khawatir memikirkan masa depan putri tunggal yang begitu baik hati. Namun karena menghormati wibawa keluarga bangsawan tersebut, tak satu pun dari warga desa yang berani datang langsung ke pendopo untuk memastikan kebenaran berita menyedihkan itu. Sementara itu di dalam rumah pendopo kejanggalan demi kejanggalan terus bermunculan seiring berjalannya hari demi hari yang melelahkan. Sekarwati mulai menyadari bahwa beberapa benda kuno berharga milik keluarganya perlahan menghilang dari tempat penyimpanan aslinya di ruang tengah. Guci keramik antik peninggalan kakeknya, dan beberapa hiasan perak yang biasanya dipajang di atas meja kayu jati, kini tak terlihat lagi bentuknya. Saat ia memberanikan diri bertanya kepada ibu tirinya, wanita itu hanya beralasan bahwa barang-barang itu sedang dibersihkan dan disimpan sementara di gudang belakang demi keamanannya. Meski menerima jawaban tersebut, hati kecil Sekarwati sama sekali tidak merasa yakin, dan terus dihinggapi firasat buruk yang mengganggu. Ia mengenal betul watak pendendam dan serakah dari Nyai Rati, yang tidak pernah benar-benar mempedulikan kebersihan atau kerapian benda-benda pusaka leluhur tersebut. Pikiran gadis ini terus melayang pada sosok pria berpakaian mewah, yang berdiri di sudut halaman batu. Bersamanya tempo hari menyiratkan sebuah konspirasi gelap. Ia takut jika harta benda yang menjadi simbol kehormatan keluarga itu diam-diam dijual keluar desa tanpa sepengetahuan dirinya sebagai ahli waris sah. Di kesunyian malam yang semakin larut, Sekarwati berlutut memanjatkan doa di kamarnya yang sederhana, sambil memeluk erat selendang sutra tua milik ibunya. Air mata jernih perlahan membasahi pipinya, yang mulus kala ia memohon kekuatan kepada Tuhan pencipta alam semesta untuk melindungi rumah pusaka itu. Gadis ini berjanji di dalam hati bahwa ia tidak akan pernah menyerah, membiarkan warisan leluhurnya direbut atau dirusak oleh niat jahat seseorang. Keberanian mulai tumbuh di dalam jiwa lembutnya, bertekad akan menyelidiki kemana sebenarnya hilangnya barang-barang antik dan siapa sebenarnya pria saudagar asing tersebut. Tanpa disadari oleh siapapun di rumah tersebut, sepasang mata tua yang bijaksana terus memperhatikan setiap kejadian dari kejauhan dengan perasaan cemas. Mata itu milik Bogdarmi pelayan, tertua yang sangat setia, bekerja di pendopo sejak ibu kandung, Sekarwati, masih hidup puluhan tahun silam. Perempuan tua ini tahu banyak rahasia kelam dan telah mencium gelagat busuk dari Nyai Rati sejak awal kematian tuannya yang tiba-tiba. Ia merasa tugasnya adalah melindungi nyawanya dan kebahagiaan putri satu-satunya dari tuannya tersebut, meskipun harus mengorbankan ketenangan masa tuanya yang seharusnya damai. Menjelang pagi hari saat embun masih menetes pelan dari dedaunan mangga, Bogdarmi perlahan mendekati Sekarwati yang tengah mengambil air di sumur. Wajah keriputnya tampak tegang, memendam ketakutan, namun tekadnya sudah bulat untuk memberi peringatan penting kepada majikan muda, kesayangannya yang sangat lugu tersebut. Pelayan setia itu menyentuh bahu Sekarwati dengan lembut membuat sang putri terkejut kecil, lalu berbalik menatap mata tua yang dipenuhi air mata kepedihan. Keduanya terdiam sejenak merasakan firasat dingin yang berembus di antara tiupan angin pagi, yang menusuk tulang sebelum akhirnya suara pelan memecah keheningan. Perempuan tua yang setia itu mencondongkan tubuhnya, membisikkan peringatan keras dengan suara gemetar. "Doro putri, berjaga-jagalah, karena ibu tirimu sedang merencanakan sesuatu yang sangat mengerikan." Sekarwati merasakan hawa dingin merambat naik di punggungnya,
saat mendengar kalimat tersebut terucap dari mulut pelayan yang paling ia percaya sejak kecil. Ia ingin bertanya lebih banyak tentang rencana mengerikan, apa yang dimaksud. Namun tiba-tiba, suara lantang, Nyai Ratih, memanggil namanya dari arah ruang makan. Panggilan bernada kasar itu menyudahi obrolan rahasia mereka, membuat Mbok Darmi segera mundur ketakutan, berpura-pura sedang mencuci sayuran kangkung di pinggiran sumur. Hari berganti menjadi semakin sibuk, ketika seorang pesuruh desa tiba-tiba datang, membawakan sebuah gulungan surat kecil, yang ditujukan khusus untuk ibu tirinya. Surat itu disegel menggunakan lilin merah, yang tidak biasa digunakan oleh orang desa, melainkan hanya dipakai oleh pedagang kaya dari kota besar. Sekarwati yang tanpa sengaja menerima surat itu merasakan tekstur kertasnya yang halus menyiratkan kekayaan dan kemewahan yang hanya dimiliki bangsawan atau hartawan. Sebelum ia sempat membaca nama pengirim di sampul surat tersebut, Nyai Ratih merebutnya dengan kasar menggunakan tatapan mata melotot yang memancarkan ancaman tersembunyi. Melihat tingkah laku ibu tirinya yang sangat ketakutan, rahasianya terbongkar. Rasa curiga di dalam dada gadis muda itu kini menjadi semakin kuat. Nyai Ratih langsung masuk kembali ke dalam kamarnya dan menutup pintu kayu jati dengan bantingan keras. Seolah tidak ingin diganggu siapapun. Dari celah dinding bambu sayup-sayup terdengar suara tawa pelan. Wanita licik itu merayakan kabar gembira yang tertulis di dalam surat misterius tersebut. Sekarwati berdiri mematung di tengah ruangan pendopo, memikirkan hubungan antara barang yang hilang pria saudagar aneh dan surat merah yang mencurigakan itu. Langit sore di atas desa, Weninggalih tiba-tiba berubah menjadi sangat gelap, tertutup gumpalan awan hitam yang bergerak cepat, membawa pertanda hujan lebat. Angin berhembus cukup kencang, menggugurkan dedaunan kering di halaman pendopo. Seolah alam semesta turut merasakan ancaman besar yang perlahan mulai mendekati kehidupan Sekarwati. Suasana damai yang selama bertahun-tahun dijaga oleh keluarga bangsawan ini kini berada di ujung tanduk ancaman keserakahan yang sangat kejam dan menyedihkan. Rumah besar itu tampak semakin muram. Tanpa lentera yang menyala berdiri, bisu menyaksikan penderitaan ahli waris sah yang perlahan kehilangan tempat bernaungnya. Hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi tanah kering di halaman rumah, membawa aroma tanah basah yang biasanya membuat Sekarwati merasa tenang tertidur nyenyak. Namun malam ini matanya sama sekali tidak bisa terpejam merenungi nasibnya dan memikirkan teka-teki jahat yang sedang dimainkan dengan rapi oleh ibu tirinya. Di saat yang sama jauh di kota seberang kereta kuda Juragan Broto, perlahan disiapkan untuk sebuah perjalanan panjang menjemput barang dagangan barunya. Rahasia kelam yang merenggut kebebasan putri bangsawan itu kini telah menanti pagi hari untuk memporak-porandakan seluruh sisa kedamaian yang ada di pendopo. Pagi hari setelah hujan lebat mengguyur, desa Weninggalih semalaman udara terasa sangat dingin, menusuk tulang, namun Nyai Ratih sudah terbangun dengan wajah garang. Wanita licik itu segera memanggil anak tirinya, menggunakan nada suara yang melengking memecah kesunyian pendopo yang masih diselimuti kabut putih tebal. Ia berdiri di ambang pintu kamarnya, sambil berkacak pinggang, menatap sinis ke arah dapur, tempat gadis malang itu biasa tidur, beralaskan tikar pandan tipis. Tidak ada lagi sisa kepura-puraan manis seperti kemarin sore, karena kini ia merasa rencananya sudah hampir berhasil dengan sempurna dan tak terkalahkan. Nyai Ratih membentak keras menyuruh gadis itu segera bangun. Cepat siapkan air hangat dan masak makanan paling enak, karena hari ini kita akan kedatangan tamu sangat penting dari jauh. Sekarwati yang baru terlelap menjelang subuh, terkejut mendengar teriakan keras tersebut. Lalu segera bangkit dengan tubuh yang masih terasa sangat lelah dan pegal. Ia tidak berani membantah sepatah kata pun dan langsung berjalan tertatih menuju sumur belakang untuk menimba air dingin di tengah udara pagi yang membeku. Hatinya bertanya-tanya, siapa gerangan tamu penting yang dimaksud oleh ibu tirinya, hingga membuat wanita itu terlihat begitu bersemangat. Setelah menimba air dan menyalakan api di tungku dapur,
Sekarwati mulai meracik bumbu masakan tradisional yang diajarkan oleh mendiang ibunya dahulu kala. Asap kayu bakar kembali mengepul, memenuhi ruangan sempit itu, membuat matanya perih. Meneteskan air mata yang bercampur dengan keringat lelah di keningnya. Sementara itu, Nyai Rati justru sibuk berdandan di depan cermin besar, menggunakan perhiasan emas, peninggalan keluarga, yang seharusnya menjadi hak milik anak tirinya. Wanita serakah itu memoles wajahnya dengan bedak tebal, dan memakai kain batik sutra terbaik, seolah sedang bersiap menyambut seorang raja muda yang kaya raya. Di luar tembok pendopo yang kokoh kehidupan warga, desa Weninggali mulai berdenyut seperti biasa. Namun kali ini diwarnai dengan bisik-bisik tetangga yang kian nyaring. Di pasar tradisional desa, beberapa ibu-ibu pedagang sayur berkumpul melingkar sambil membicarakan kabar burung tentang keluarga bangsawan yang kini dipimpin oleh seorang janda serakah. Mereka mendengar desas-desus bahwa Nyai Ratih telah berutang banyak kepada rentenir di kota seberang demi memenuhi gaya hidup mewahnya setelah sang suami meninggal dunia. Harta benda peninggalan almarhum, dikabarkan, telah habis terjual satu persatu, tanpa sepengetahuan putri kandung yang sangat mereka sayangi tersebut. Kabar paling mengerikan yang beredar di pasar pagi itu adalah tentang rencana kedatangan Juragan Broto sang saudagar tua, yang terkenal kejam dan sangat sombong. Seorang pedagang kain, yang sering berkeliling antar desa, menceritakan bahwa ia melihat kereta kuda saudagar itu sedang disiapkan penuh dengan kotak-kotak kayu berisi perhiasan. Pedagang itu berbisik pelan. Saya dengar Juragan Broto telah membayar mahal untuk membeli seorang gadis bangsawan dari desa kita ini sebagai istri mudanya. Mendengar cerita tersebut, para warga desa sontak terkejut dan langsung menduga bahwa gadis malang yang dimaksud pastilah Raden Roro Sekarwati. Berita miring tersebut akhirnya sampai ke telinga Raden Jatmiko, seorang tetua desa yang sangat dihormati karena kebijaksanaan dan keadilannya dalam menyelesaikan setiap masalah. Pria tua berjanggut putih itu sedang duduk di serambi rumahnya, menikmati teh hangat ketika seorang warga datang menceritakan semua gosip yang beredar luas di pasar. Wajah Raden Jatmiko berubah menjadi sangat tegang dan penuh kekhawatiran memikirkan nasib putri sahabat lamanya yang kini berada dalam cengkeraman ibu tiri yang tidak berhati nurani. Ia tahu betul watak buruk Juragan Broto yang sering memperlakukan wanita layaknya barang dagangan yang bisa dibeli dengan koin emas. Raden Jatmiko menghela napas panjang, memandang jauh ke arah atap pendopo besar yang terlihat menjulang di tengah desa dengan perasaan sedih mendalam. Ia bergumam pelan dengan nada berat. Jika kabar ini benar, sungguh biadab perbuatan wanita itu menjual anak suaminya sendiri demi harta duniawi yang fana. Sebagai tetua desa, ia merasa memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi warga, terutama keturunan bangsawan yang telah banyak berjasa membangun desa tersebut di masa lalu. Namun ia tidak bisa bertindak gegabah tanpa bukti nyata, karena hal itu bisa memicu fitnah yang lebih besar merusak nama baik keluarga mendiang. Di dalam rumah pendopo suasana terasa semakin mencekam ketika siang hari perlahan menjelang membawa hawa panas yang menyengat menembus atap genteng tanah liat. Nyai Rati terus mondar-mandir di ruang tamu, memeriksa setiap sudut ruangan, memastikan tidak ada setitik debu pun yang menempel di kursi kayu jati berukir naga. Ia menyuruh Sekakarwati mengepel lantai marmer berulang kali hingga mengkilap, tanpa memberikan waktu sedikit pun bagi gadis itu untuk sekadar meminum seteguk air putih. Mbok Darmi yang sedang menyapu halaman samping menatap pemandangan itu dengan dada sesak menahan amarah, melihat majikan mudanya diperlakukan seperti budak belian. Pelayan tua itu sangat mengerti bahwa persiapan berlebihan ini pastilah ditujukan untuk menyambut kedatangan laki-laki hidung belang dari kota yang dilihatnya tempo hari. Ia mengingat dengan jelas bagaimana pandangan mata saudagar gempal itu saat menatap Sekarwati, menyiratkan hawa nafsu dan keserakahan yang tidak bisa disembunyikan. Mbok Darmi perlahan mendekati jendela ruang tamu, berpura-pura membersihkan kaca sambil memasang telinga tajam untuk mencuri dengar jika ada pembicaraan penting dari ibu tiri yang licik itu.
Kecurigaannya semakin kuat ketika ia melihat Nyai Ratih mengeluarkan sebuah kotak kecil berlapis beludru merah dari balik lipatan kain stajannya. Sekarwati akhirnya selesai mengepel seluruh lantai pendopo yang luas tubuhnya basah oleh keringat, dan napasnya tersengal-sengal menahan lelah yang amat sangat membebani pundaknya. Ia duduk bersimpuh di dekat tiang penyangga, mencoba memulihkan tenaga sejenak, sambil mengusap peluh di dahinya, menggunakan ujung lengan kebaya yang sudah lusuh. Wajah cantiknya terlihat pucat, pasti kurang tidur, dan kurang makan, karena seluruh porsi makanan enak di rumah itu kini hanya dikuasai oleh ibu tirinya saja. Namun tidak ada keluhan yang keluar dari bibir mungilnya, ia hanya terus berdoa, memohon ketabahan kepada Sang Pencipta, alam semesta. Belum sempat gadis itu mengatur napasnya dengan baik. Suara langkah kaki Nyai Ratih terdengar mendekat, diiringi tawa sinis yang selalu membuat hati bergetar ketakutan. Wanita parubaya itu berdiri merendahkan pandangannya, menatap tajam ke arah anak tirinya. "Jangan malas kau, pemalas bodoh, cepat rapikan pakaianmu, dan bersihkan dirimu." Sekarwati menunduk hormat, lalu menjawab pelan. "Baik ibu, saya akan segera mandi, dan mengganti pakaian seperti yang ibu perintahkan, agar tamu kita merasa nyaman." Ia segera bangkit berdiri, meski kakinya terasa gemetar, menahan perih di telapak kakinya yang melepuh akibat terlalu lama berjongkok, mengepel lantai kasar. Saat melangkah menuju bilik mandi di belakang rumah, pikiran Sekarwati kembali dipenuhi tanda tanya besar mengenai rencana busuk yang sedang disusun ibu tirinya. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan semua persiapan mewah ini, terutama karena barang-barang pusaka ayahnya semakin banyak yang raib dari tempatnya. Perasaan tidak enak terus menggerogoti relung hatinya, menyuruhnya untuk segera melarikan diri dari rumah peninggalan tersebut sebelum hal buruk benar-benar menimpa dirinya hari ini. Namun rasa baktinya kepada almarhum ayah membuat langkahnya terasa berat. Ia tidak sanggup meninggalkan rumah yang menyimpan 1000 kenangan indah masa kecilnya itu. Setelah membersihkan diri dan mengenakan kebaya bersih yang sangat sederhana, Sekarwati kembali berjalan menuju ruang tengah untuk menata hidangan di atas meja makan panjang. Di saat itulah matanya secara tidak sengaja tertuju pada sebuah lemari kayu jati kuno tempat ayahnya menyimpan keris pusaka berlapis emas warisan leluhur mereka. Pintu lemari itu terlihat sedikit terbuka, dan ketika ia mendekat untuk memeriksanya, jantungnya seakan berhenti berdetak. Melihat kotak kayu berukir tempat keris itu telah kosong melompong. Benda pusaka paling berharga, yang menjadi kebanggaan keluarga bangsawan itu, telah menghilang, tanpa jejak entah kemana, dibawa pergi. Dengan rasa panik yang tak tertahankan, Sekarwati segera berlari menemui ibu tirinya yang sedang duduk santai, menikmati sepiring buah potong segar di teras depan. Ia memberanikan diri, bertanya dengan suara bergetar menahan tangis. "Ibu, kemana perginya keris pusaka ayah yang selalu disimpan di dalam lemari ruang tengah?" Nyai Ratih menatapnya dengan pandangan meremehkan, lalu menjawab santai. "Aku sudah mengirimnya ke tukang poles di kota seberang, agar karatnya hilang. Kau tidak perlu ikut campur urusanku." Jawaban itu terdengar sangat tidak masuk akal, karena keris pusaka pantang dikeluarkan dari rumah tanpa upacara adat yang sakral. Perdebatan kecil itu tiba-tiba terhenti ketika terdengar suara derap langkah kuda dari arah jalan tanah di depan gerbang kayu pendopo yang megah. Seorang pemuda asing berpakaian hitam dengan ikat kepala merah turun dari punggung kuda, membawa sebuah bungkusan kecil berbalut kain sutra kuning keemasan. Ia berjalan cepat memasuki halaman rumah, mengabaikan tatapan heran dari warga desa yang kebetulan sedang melintas di depan pagar batu berlapis lumut hijau. Pemuda itu langsung menuju teras tempat Nyai Ratih, berdiri menyambutnya dengan senyum lebar, seolah kedatangan utusan ini adalah hal yang paling ditunggu-tunggunya sejak pagi buta. Utusan misterius itu menyerahkan bungkusan sutra kuning tersebut ke tangan Nyai Ratih sambil membungkuk hormat, lalu berbisik pelan, menyampaikan pesan rahasia dari majikannya. Sekarwati yang berdiri tidak jauh dari mereka, mencoba menajamkan pendengarannya, namun desiran angin siang itu menyamarkan suara percakapan mereka berdua menjadi gumaman tidak jelas.
Nyai Rati tampak mengangguk-angguk kegirangan sambil memeluk erat bungkusan, yang terlihat sangat berat itu, memberikan isyarat bahwa rencana besarnya akan segera terwujud. Hari ini juga, setelah menyerahkan barang tersebut pemuda berikat, kepala merah langsung memutar balik tubuhnya, menaiki kudanya kembali, dan memacu hewan itu pergi meninggalkan awan debu. Kejadian singkat, namun penuh teka-teki itu tidak luput dari pengawasan Bok Darmi, yang sedari tadi bersembunyi di balik pohon mangga besar di sudut halaman. Perempuan tua itu melihat dengan jelas, kilauan emas memancar dari celah kain sutra kuning saat Nyai Rati membukanya sedikit untuk memastikan isi di dalamnya. Perasaannya semakin tidak menentu memikirkan nasib Sekarwati yang pasti akan dijadikan korban dari kerakusan wanita iblis yang kini menguasai rumah peninggalan tuannya tersebut. Ia bertekad harus segera menemukan majikan mudanya dan menyampaikan sebuah kebenaran pahit agar anak malang itu bisa bersiap menghadapi badai besar. Bok Darmi perlahan mengendap-endap, berjalan menuju area dapur belakang tempat ia biasanya bertemu dengan Sekarwati, ketika suasana rumah sedang sangat tegang dan tidak aman. Langkah kakinya yang pincang sengaja dibuat tanpa suara, agar tidak memancing kecurigaan dari ibu tiri, yang pendengarannya setajam serigala betina yang kelaparan di hutan. Sesampainya di dapur ia melihat gadis cantik itu sedang duduk, menangis, tertahan memeluk lututnya, di sudut ruangan, bersandar pada dinding anyaman, bambu yang sudah kusam. Pemandangan menyayat hati itu, membuat air mata Bok Darmi ikut menetes merasakan betapa berat beban yang harus ditanggung oleh pundak sekecil itu sendirian. Tanpa membuang waktu pelayan tua yang sangat setia itu segera menghampiri Sekarwati dan mengelus lembut rambut hitamnya yang tergerai indah hingga menyentuh lantai tanah. Gadis itu mendongakkan kepalanya, menatap wajah keriput yang selalu memancarkan kasih sayang tulus layaknya seorang ibu kandung yang telah lama pergi meninggalkannya selamanya. Bok Darmi menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya, sebelum menyampaikan informasi sangat penting yang bisa mengubah jalan hidup putri bangsawan itu selamanya. Ia menatap lekat-lekat sepasang mata bulat yang sembab oleh air mata itu, menyalurkan seluruh kekuatan yang tersisa di dalam tubuh rentanya. Suasana di dapur terasa sangat sepi. Hanya terdengar suara gemeretak sisa, kayu bakar di tungku, dan kicauan burung gereja di dahan pohon jambu air. Mbok Darmi memegang kedua tangan, Sekarwati dengan erat seakan takut gadis itu akan pingsan, mendengar kenyataan kejam yang harus segera ia sampaikan detik itu juga. Wajah tua itu mendekat ke telinga sang putri, memastikan suaranya hanya terdengar oleh mereka berdua, saja tidak bocor, menembus dinding bambu pemisah ruangan. Ini adalah momen yang paling menakutkan bagi sang pelayan, karena ia tahu, kata-katanya akan menghancurkan hati majikannya, menjadi kepingan yang tak terhitung jumlahnya. Perempuan tua itu berbisik sangat pelan. Doro putri segeralah berkemas, dan pergilah dari rumah ini, karena ibu tirimu telah menjualmu kepada Juragan Broto, demi sekantung emas. Mendengar kalimat tersebut, mata Sekarwati membelalak lebar jantungnya, seolah berhenti berdeta. Seketika darah di tubuhnya terasa membeku, mendengar pengkhianatan yang begitu keji dari keluarganya sendiri. Ia tidak pernah menyangka bahwa kebencian ibu tirinya akan sampai pada titik menukar nyawa dan kehormatannya dengan harta benda duniawi, layaknya seekor hewan ternak. Tubuh ramping itu mulai gemetar, hebat tak kuasa menahan. Gelombang rasa kaget bercampur takut yang menghantam jiwanya dengan sangat keras. Air mata yang sempat mengering kini kembali menderas mengalir membasahi pipi pucat. Sekarwati yang masih tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya dari pelayan setianya. Ia menggelengkan kepala pelan, mencoba menolak kenyataan pahit itu. Namun logika di kepalanya langsung merangkai semua kejadian ganjil yang terjadi selama beberapa minggu terakhir. Hilangnya benda pusaka, kedatangan saudagar asing, persiapan menyambut tamu penting, hingga utusan pembawa bungkusan emas. Semua bukti itu kini terhubung menjadi sebuah kesimpulan yang menakutkan. Ibu tirinya benar-benar berniat menyingkirkannya selamanya dari pendopo ini, demi menguasai seluruh harta kekayaan mendiang ayahnya,
tanpa ada gangguan lagi. Tiba-tiba, suara langkah kaki keras terdengar mendekati arah dapur, membuat Mbok Darmi segera melepaskan genggaman tangannya dan berpura-pura sibuk memilah biji jagung kering di tampah. Nyai Rati muncul di ambang pintu, dengan wajah berseri-seri penuh kemenangan, menatap remeh ke arah anak tirinya, yang masih terduduk lemas di sudut lantai tanah. Ia berkata dengan nada merintah yang sangat arogan. Sekarwati, malam ini kau harus memakai kebaya terbaikmu, karena esok pagi tamu agung kita akan datang menjemputmu. Kalimat penutup itu menjadi pengesahan yang tak terbantahkan atas peringatan Mbok Darmi, membuat nyali sang putri semakin menciut ke dasar jurang keputusasaan. Malam pun akhirnya turun menyelimuti desa. Weninggali membawa kegelapan pekat tanpa bintang yang bersinar, seolah langit pun turut bersedih melihat nasib tragis sang putri bangsawan. Angin malam berhembus sangat dingin, menyelinap melalui celah jendela kamar Sekarwati, membuat nyala api lilin kecil di atas mejanya bergoyang. Redup hampir padam tertiup angin. Di luar sana, suara jangkrik dan burung hantu terdengar, saling bersahutan menciptakan simfoni alam yang terasa sangat menyeramkan bagi jiwa yang sedang dilanda ketakutan luar biasa. Sekarwati duduk terdiam di tepi ranjang kayunya menatap kosong ke arah pintu kayu, memikirkan cara untuk membebaskan diri dari jerat nasib yang kejam. Meskipun rasa takut terus menghantui setiap hela, napasnya perlahan sebuah tekad baru mulai tumbuh di dalam hati kecil gadis yang selama ini selalu mengalah tersebut. Ia menyadari bahwa melarikan diri di tengah malam gelap bukanlah solusi yang tepat, karena itu hanya akan merusak nama baik ayahnya dan membenarkan fitnah ibu tirinya. Sekarwati mengepalkan tangannya kuat-kuat, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan kejahatan wanita serakah itu menang dan menghancurkan kehormatan keluarganya begitu saja tanpa perlawanan. Ia harus mencari bukti kuat untuk mengungkap rencana busuk tersebut di hadapan seluruh warga desa, demi membersihkan namanya dan mempertahankan rumah pusaka ini. Menjelang tengah malam, ketika seluruh penghuni rumah pendopo tampaknya sudah tertidur pulas, Sekarwati perlahan bangkit dari tempat tidurnya dengan langkah kaki yang sangat berhati-hati. Ia berjalan tanpa alas kaki, melewati lorong gelap, menuju kamar utama tempat ibu tirinya biasa menyimpan barang-barang berharga di dalam lemari kayu ukir yang terkunci rapat. Jantungnya berdebar sangat kencang, bagai tabuhan genderang perang, menahan rasa takut ketahuan, namun keberanian demi menjaga kehormatan sang ayah terus mendorongnya melangkah maju, menembus kegelapan malam. Ia harus menemukan kebenaran di balik bungkusan sutra kuning tersebut agar bisa menyelamatkan hidupnya sebelum pagi datang, membawa malapetaka besar yang menghancurkan segalanya. Malam semakin larut menyelimuti desa Weninggalih, ketika Sekarwati melangkahkan kakinya dengan sangat pelan menyusuri lorong rumah pendopo yang gelap gulita. Jantungnya berdebar kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya, mengingat betapa berbahayanya tindakan nekat yang sedang ia lakukan malam ini. Gadis itu menahan napas, setiap kali papan kayu jati di bawah kakinya berderit pelan memecah kesunyian malam yang sangat mencekam. Ia mengarahkan pandangannya ke pintu kamar utama tempat Nyai Ratih tidur lelap mendengkur, setelah seharian sibuk merencanakan niat jahatnya. Pintu kayu berukir itu ternyata tidak terkunci rapat, menyisakan celah kecil yang memungkinkan Sekarwati menyelinap masuk tanpa menimbulkan suara berisik. Aroma minyak wangi murahan bercampur bau dupa, menyengat langsung menusuk hidungnya saat ia melangkah masuk ke dalam ruangan yang pengap tersebut. Di sudut ruangan, terlihat sebuah lemari kayu kuno, tempat mendiang ayahnya dulu sering menyimpan berbagai dokumen penting dan harta pusaka. Sekarwati berjalan mengendap-endap mendekati lemari itu, sambil terus mengawasi sosok ibu tirinya yang tertidur pulas di atas ranjang berkelambu putih. Tangan gadis malang itu gemetar hebat saat mencoba membuka pintu lemari yang ternyata kuncinya masih menggantung, membiarkan isinya mudah diakses. Di rak bagian paling bawah, ia melihat bungkusan kain, sutra kuning keemasan yang dibawa oleh utusan misterius siang tadi, tergeletak begitu saja. Dengan sisa keberanian yang dimilikinya, Sekarwati perlahan meraih bungkusan berat tersebut dan membawanya ke dekat jendela yang sedikit diterangi cahaya rembulan. Ia membuka ikatan kain itu
dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada satupun benda bergemerincing yang bisa membangunkan wanita kejam tersebut. Saat kain sutra kuning itu terbuka sempurna mata, Sekarwati membelalak lebar, melihat tumpukan kepingan koin emas yang bersinar memantulkan cahaya. Emas murni yang jumlahnya sangat banyak itu menjadi bukti tak terbantahkan dari transaksi kotor yang telah dilakukan oleh ibu tirinya. Namun hal yang paling mengejutkan hatinya adalah sebuah gulungan kertas perkamen tebal yang diselipkan dengan rapi di antara tumpukan koin tersebut. Gadis itu segera mengambil kertas itu dan membentangkannya dengan tangan yang berkeringat dingin, menahan debar jantung yang semakin tidak karuan. Di bawah cahaya rembulan yang temaram, Sekarwati membaca deretan kalimat mengerikan yang tertulis jelas di atas selembar kertas perjanjian tersebut. Surat itu merupakan dokumen resmi yang ditandatangani langsung oleh Nyai Ratih dan Juragan Broto, sang saudagar kaya dari kota seberang. Isi surat tersebut menyatakan bahwa seluruh sisa harta pusaka keluarga, beserta hak asuh atas putri tunggal bangsawan, telah diserahkan sepenuhnya. Sebagai gantinya, saudagar tua yang serakah itu membayarnya dengan sekantung koin emas untuk melunasi seluruh hutang judi ibu tiri tersebut. Air mata kembali menggenang di pelupuk mata Sekarwati saat menyadari betapa murahnya harga dirinya di mata wanita yang seharusnya melindunginya. Ia tidak menyangka bahwa selain menjual perhiasan dan keris pusaka sang ayah Nyai Ratih, juga tega menjual anak tirinya sebagai pelunasan utang. Surat perjanjian ini adalah bukti paling kuat yang bisa ia gunakan untuk menyelamatkan hidupnya, sekaligus membersihkan nama baik keluarga besarnya. Ia segera melipat kembali kertas tersebut, lalu menyimpannya rapat-rapat di balik stagen kebayanya, sebagai senjata utama untuk menghadapi esok hari. Sekarwati tidak mengambil satu keping pun koin emas dari dalam bungkusan sutra kuning itu, karena ia sama sekali tidak menginginkannya. Ia hanya membutuhkan surat perjanjian tersebut untuk membongkar semua kebohongan dan rencana busuk ibu tirinya di hadapan seluruh warga desa. Setelah mengikat kembali kain bungkusan itu dengan rapi, ia meletakkannya tepat di tempat semula, agar Nyai Ratih tidak menyadari kehilangannya. Gadis itu kemudian berbalik arah dan melangkah keluar kamar dengan sangat hati-hati menutup pintu kayu berukir itu rapat-rapat tanpa suara. Sesampainya di kamar tidurnya sendiri, Sekarwati langsung menjatuhkan diri ke atas lantai menangis tanpa suara, memeluk lututnya yang terasa lemas. Hatinya hancur berkeping-keping memikirkan betapa teganya sang ibu tiri merampas seluruh kebahagiaan dan kehormatan yang telah dibangun susah payah oleh ayahnya. Namun di balik kesedihan yang mendalam, itu tumbuh sebuah keberanian baru yang menyala terang di dalam relung jiwa sang putri. Ia berjanji tidak akan pernah membiarkan wanita serakah itu menghancurkan warisan leluhurnya, dan ia siap melawan dengan cara yang paling terhormat. Pagi harinya mentari terbit menyinari desa Weninggalih, membawa kehangatan yang kontras dengan suasana hati Sekarwati yang masih diselimuti ketegangan luar biasa. Ia bangun lebih awal dari biasanya untuk membersihkan halaman dan menimba air sumur berpura-pura tidak mengetahui rencana besar hari ini. Sementara itu, Nyai Ratih justru telah berdandan sangat mencolok dengan perhiasan emas palsu, bergegas keluar rumah menuju jalanan utama desa. Wanita licik itu sengaja berjalan mondar-mandir di depan pagar pendopo untuk menarik perhatian para tetangga yang sedang berangkat menuju pasar. Nyai Ratih mulai melancarkan siasat liciknya dengan berpura-pura menangis terseduh-seduh sambil mengusap air mata buaya menggunakan ujung selendang batiknya. Beberapa ibu-ibu desa yang sedang melintas segera menghampirinya dengan perasaan khawatir menanyakan apa yang membuat janda bangsawan itu bersedih hati. Dengan suara yang sengaja dibuat parau dan bergetar, ia mulai menceritakan karangan bohong mengenai tabiat buruk anak tirinya kepada mereka. Ia mengatakan bahwa hatinya sangat hancur melihat kelakuan Sekarwati yang semakin hari semakin tidak menghormati orang tua dan melanggar aturan. Wanita serakah itu melontarkan fitnah keji menuduh Sekarwati sebagai anak durhaka yang gila harta dan ingin segera kabur dari rumah. Ia berbohong bahwa anak tirinya itu
telah diam-diam mencuri perhiasan keluarga untuk membiayai pelariannya bersama seorang pria asing yang tidak jelas. Nyai Rati menambahkan bahwa dirinya terpaksa menjodohkan Sekarwati dengan saudagar kaya dari kota agar gadis itu kembali ke jalan yang benar. Cerita bohong itu disampaikan dengan sangat meyakinkan, membuat beberapa warga desa yang mendengarnya mulai merasa ragu dan kebingungan mencerna informasi. Desas-desus beracun yang disebarkan oleh Nyai Ratih menyebar dengan sangat cepat, seperti api liar yang melahap semak kering di musim kemarau. Warga desa yang awalnya sangat menghormati kesopanan dan kebaikan hati, Sekarwati kini mulai berbisik-bisik membicarakan keburukan sang putri bangsawan tersebut. Mereka merasa kecewa mendengar kabar bahwa anak mendiang priayi yang sangat dihormati itu ternyata memiliki niat buruk untuk menghancurkan keluarganya sendiri. Kabar burung ini sengaja dihembuskan agar ketika Juragan Broto datang menjemput warga desa, tidak akan menghalangi kepergian gadis malang tersebut. Raden Jatmiko sang tetua desa yang bijaksana, kebetulan sedang berjalan melewati kerumunan ibu-ibu yang sedang asyik membicarakan fitnah keji tersebut. Ia berhenti sejenak untuk mendengarkan percakapan mereka, namun wajahnya sama sekali tidak menunjukkan raut percaya pada cerita karangan ibu tiri itu. Pengalaman hidupnya selama puluhan tahun mengajarkannya untuk tidak mudah menelan mentah-mentah ucapan seseorang, terutama dari wanita yang terkenal serakah itu. Pria tua itu hanya menghela napas panjang dan memutuskan untuk mengamati situasi dari dekat sebelum mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Sementara kebohongan terus merajalela di luar pagar batu pendopo, Sekarwati tetap duduk tenang di dapur sambil menumbuk bumbu dengan perlahan. Ia mendengar sayup-sayup suara warga yang membicarakannya dari jalanan depan, namun ia memilih untuk menulikan telinganya dan tidak terbawa emosi. Gadis itu tahu bahwa membalas fitnah dengan kemarahan hanya akan menjatuhkan martabatnya sebagai seorang bangsawan yang dididik dengan tata krama tinggi. Ia menyentuh lipatan kertas rahasia di balik kebayanya, memastikan bahwa bukti kebenaran itu masih tersimpan aman, menunggu saat yang tepat. Mbok Darmi tergopoh-gopoh, berlari ke arah dapur dengan wajah pucat pasi dan napas tersengal-sengal setelah mendengar kabar buruk dari pasar. Pelayan tua itu merasa sangat marah dan tidak terima majikan mudanya difitnah sedemikian rupa oleh wanita yang tidak memiliki hati nurani. Ia mendekati Sekarwati, yang masih tampak sangat tenang, menumbuk bawang merah, lalu duduk bersimpuh di sampingnya dengan mata berkaca-kaca menahan sedih. Mbok Darmi tidak mengerti bagaimana gadis muda ini bisa tetap terlihat setegar karang di tengah badai. Fitnah yang begitu dahsyat menerjangnya. Perempuan tua yang sangat setia itu memegang bahu majikannya, lalu menasihati dengan tegas. Doro putri, bersiaplah menghadapi badai, karena kebohongan ibu tirimu kini telah meracuni pikiran seluruh warga desa kita. Mendengar ucapan pelayan setianya itu, Sekarwati hanya tersenyum tipis, memancarkan ketenangan yang luar biasa dari dalam jiwanya yang suci murni. Ia membalas genggaman tangan keriput itu dengan lembut, seolah ingin meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan kebenaran pasti terungkap. Gadis itu sama sekali tidak merasa gentar, karena ia memiliki bukti kuat yang akan membungkam mulut licik ibu tirinya selamanya. Untuk menghilangkan kekhawatiran pelayannya, Sekarwati perlahan menarik keluar gulungan kertas perkamen dari balik lipatan stegen dan menunjukkannya kepada Mbok Darmi. Mata tua pelayan itu membelalak kaget melihat surat perjanjian berstempel merah yang memuat rincian kejahatan Nyai Ratih dan Juragan Broto tersebut. Ia membaca sekilas deretan kalimat jahat itu, lalu menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan jeritan ngeri yang hampir lolos dari bibirnya. Mbok Darmi kini mengerti mengapa majikannya terlihat sangat tenang dan tidak panik, karena senjata utama untuk memenangkan pertarungan ini telah dikuasai. Sekarwati meminta pelayannya untuk menyimpan rahasia ini rapat-rapat sampai saudagar kaya dari kota itu benar-benar menginjakkan kakinya di halaman pendopo. Ia merencanakan sebuah perlawanan tanpa kekerasan fisik
yang akan mempermalukan kedua pelaku kejahatan itu di hadapan seluruh penduduk desa Weninggali. Mbok Darmi mengangguk mantap, menyetujui rencana cerdas tersebut, dan berjanji akan mengumpulkan warga desa agar berkumpul di depan rumah saat waktunya tiba. Kini keduanya hanya perlu menunggu dengan sabar sambil terus menjalankan peran masing-masing agar ibu tiri yang kejam itu tidak merasa curiga. Mendekati waktu tengah hari, Nyai Rati kembali masuk ke dalam rumah dan langsung berteriak memanggil nama anak tirinya dengan keras. Ia menyuruh Sekarwati untuk segera mandi kembang dan mengenakan kebaya sutra terbaik, berwarna putih gading peninggalan almarhumah ibu kandungnya dahulu. Wanita itu tersenyum puas membayangkan kepingan emas yang akan segera menjadi miliknya seutuhnya setelah membuang gadis ini ke pelukan saudagar tua. Ia tidak menyadari bahwa pakaian kebesaran yang disuruhnya pakai itu justru akan menjadi simbol perlawanan sang putri, menjaga kehormatan keluarganya tanpa banyak bicara. Sekarwati menuruti perintah tersebut dan mulai merias dirinya sendiri di depan cermin kuno di kamarnya yang sempit. Ia menyanggul rambut panjangnya dengan sangat rapi dan menyematkan sebuah tusuk konde perak warisan leluhurnya yang entah bagaimana luput dari curian. Kebaya putih gading itu melekat pas di tubuh rampingnya, memancarkan aura kebangsawanan yang sangat kuat dan anggun melebihi kecantikan ibu tirinya. Gadis itu menatap pantulan dirinya di cermin, meyakinkan hatinya bahwa hari ini ia berjuang bukan untuk dirinya sendiri, melainkan demi mendiang ayahnya. Nyai Rati tiba-tiba masuk ke dalam kamar, tanpa mengetuk pintu, lalu tersenyum sinis, melihat penampilan anak tirinya yang sudah rapi. Ia berjalan mengelilingi Sekarwati, seolah sedang menilai kualitas barang dagangan yang siap diserahkan kepada pembeli paling kaya di kota seberang. Wanita licik itu berkata dengan nada meremehkan, "Kau terlihat sangat cantik hari ini, bersyukurlah, karena aku telah mencarikan suami yang sangat kaya untukmu." Gadis itu hanya diam, tidak menanggapi ucapan menyakitkan tersebut, terus memusatkan pikirannya pada selembar kertas pembawa kebenaran di balik bajunya. Suasana di luar rumah perlahan mulai berubah menjadi ramai. Karena Mbok Darmi diam-diam telah mengundang banyak warga desa untuk berkumpul. Orang-orang berdiri berkerumun di halaman rumput depan pendopo dengan wajah penuh rasa ingin tahu dan tanda tanya besar di benak mereka. Mereka ingin menyaksikan sendiri kebenaran dari rumor miring yang disebarkan sejak pagi mengenai putri bangsawan yang selama ini mereka hormati. Kehadiran kerumunan warga ini sebenarnya membuat Nyai Ratih sedikit merasa gugup, namun ia mencoba menepisnya dengan bersikap sombong dan percaya diri. Di barisan paling depan kerumunan warga berdiri sosok Raden Jatmiko yang menatap tajam ke arah pintu utama rumah pendopo tersebut. Tetua desa itu memegang tongkat kayunya dengan erat, bersiap untuk menengahi segala keributan yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat ini. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan ketidakadilan merajalela di desa yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ini. Raden Jatmiko memberikan isyarat kepada beberapa pemuda desa untuk berjaga di dekat pintu gerbang, mencegah siapapun melarikan diri dari pertanggungjawaban. Tiba-tiba, sayup-sayup terdengar suara gemerincing lonceng kuda dan derak roda kayu kereta dari kejauhan, memecah ketegangan yang menyelimuti kerumunan warga. Suara itu semakin lama, semakin jelas menandakan bahwa rombongan saudagar kaya dari kota seberang telah memasuki batas wilayah desa Weninggali. Jantung Nyai Rati berdebar kencang penuh kegembiraan sementara Sekarwati menarik napas panjang memantapkan langkahnya menuju ruang tamu utama rumah peninggalan ayahnya. Puncak dari sandiwara kejam ini akhirnya tiba, dan sang putri bangsawan telah bersiap menghadapinya dengan kepala tegak, tanpa rasa takut sedikitpun. Kereta kuda mewah, berlapis cat hitam, mengkilap akhirnya berhenti tepat di depan gerbang batu pendopo, menarik perhatian semua mata yang memandang. Juragan Broto turun dari keretanya dengan langkah angkuh dikawal oleh dua orang centeng berbadan besar yang membawa peti kayu kosong berukir. Pria gempal itu tersenyum lebar, memamerkan gigi emasnya, merasa sangat bangga bisa memamerkan kekayaannya di depan penduduk desa yang miskin papa. Ia berjalan perlahan memasuki halaman pendopo,
tanpa menyadari bahwa sebuah kejutan besar telah menantinya di dalam rumah megah peninggalan priayi tersebut. Di dalam ruang tamu utama, Sekarwati berdiri mematung, di tengah ruangan bagaikan seorang dewi keadilan yang turun dari kahyangan suci. Wajahnya memancarkan ketegasan yang belum pernah terlihat. Sebelumnya menatap lurus ke arah pintu utama, tempat ibu tirinya sedang bersiap menyambut tamu. Surat perjanjian rahasia itu kini telah berpindah ke genggaman tangannya, siap untuk dibentangkan di hadapan semua orang, sebagai bukti kejahatan tak terbantahkan. Ia menunggu detik-detik kehancuran rencana busuk itu, dengan tenang membuktikan bahwa kelembutan seorang wanita bisa menjadi senjata paling mematikan bagi keserakahan. Juragan Broto melangkah masuk ke halaman pendopo, dengan dada membusung bangga, memamerkan pakaian mewahnya yang berkilau tertimpa cahaya matahari siang. Di belakangnya, dua orang pengawal, bertubuh kekar, mengikuti dengan langkah tegap, membawa sebuah peti kosong, yang dihiasi ukiran naga emas. Penduduk desa Weninggali yang sedari tadi berkumpul di luar pagar batu, kini saling berdesakan merangsek masuk ke area halaman rumput. Mereka ingin melihat langsung wajah saudagar kaya, yang menjadi buah bibir sejak pagi, dan membuktikan kebenaran gosip tentang putri bangsawan. Suasana yang tadinya penuh bisik-bisik, kini berubah menjadi sangat tegang, menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di serambi depan rumah peninggalan itu, Nyai Ratih telah menunggu dengan raut wajah yang sengaja dibuat sangat sedih dan menderita. Wanita licik tersebut mulai memainkan sandiwara kotornya dengan mengeluarkan air mata buaya sambil mengusap sudut matanya, menggunakan ujung selendang batiknya. Ia berjalan tertatih, menyambut kedatangan saudagar gempal itu, seolah-olah dirinya adalah seorang ibu malang yang terpaksa merelakan putri kesayangannya pergi jauh. Nyai Ratih memegang lengan Juragan Broto dengan lembut dan mulai meratap dengan suara parau yang terdengar sangat memuakan bagi orang yang mengetahui kebusukan hatinya yang sebenarnya selama ini. Saudagar tua dari kota seberang itu hanya tersenyum miring melihat kepura-puraan janda bangsawan yang berdiri di hadapannya dengan lagak menyedihkan. Ia sama sekali tidak mempedulikan air mata palsu tersebut, karena tujuannya datang ke desa ini hanyalah untuk mengambil barang dagangannya. Juragan Broto mendeham keras, lalu berkata dengan nada sombong, memerintahkan agar sang gadis segera dibawa keluar, menuju kereta kuda miliknya. Pria gempal itu merasa sangat berkuasa, karena telah membayar mahal, menggunakan koin emas murni, untuk mendapatkan keindahan putri bangsawan tersebut. Ia mengibaskan tangannya, meminta agar semua basa-basi ini segera diakhiri secepat mungkin, tanpa membuang banyak waktu. Mendengar keributan di serambi depan Raden Roro Sekarwati, akhirnya melangkahkan kakinya keluar dari balik pintu kayu jati berukir bunga teratai. Gadis itu tampil sangat anggun, mengenakan kebaya sutra putih, gading peninggalan almarhumah ibunya, yang memancarkan pesona kebangsawanan sejati tanpa celah. Rambut hitamnya yang disanggul rapi, dihiasi tusuk konde perak, membuat wajahnya terlihat sangat bercahaya, meskipun tidak memakai riasan wajah berlebihan. Langkah kakinya begitu tenang dan mantap, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut atau gentar menghadapi saudagar hidung belang maupun ibu tirinya. Kemunculannya seketika membuat seluruh warga desa yang hadir menahan napas karena terpukau oleh keanggunannya. Raden Jatmiko, yang berdiri di barisan paling depan, kerumunan warga menatap lekat-lekat sosok putri mendiang sahabat karibnya tersebut dengan saksama. Tetua desa itu bisa melihat pancaran ketegaran di kedua mata bulat Sekarwati, yang tidak menyiratkan tanda-tanda anak durhaka, seperti yang digosipkan. Pengalamannya yang luas membuat pria tua berjanggut putih itu semakin yakin bahwa ada sebuah kebohongan besar yang sedang menutupi kebenaran. Ia mencengkeram tongkat kayunya, erat-erat, bersiap untuk melangkah maju, membela keadilan jika situasi di serambi pendopo itu mulai tidak terkendali. Raden Jatmiko terus mengawasi setiap pergerakan Nyai Ratih dan Juragan Broto dengan pandangan setajam burung elang. Melihat anak tirinya telah berdiri di serambi pendopo Nyai
Rati segera menghampirinya dengan langkah tergesa-gesa dan senyuman yang sangat dipaksakan. Wanita parubaya itu meraih tangan Sekarwati, bermaksud menariknya mendekat ke arah saudagar tua yang sedang menatap dengan penuh nafsu. Ia berkata dengan suara yang cukup keras, agar terdengar oleh seluruh warga desa, berpura-pura memberikan restu kepergian yang penuh haru. Nyai Rati menyuruh gadis malang itu untuk segera naik ke atas kereta kuda dan berbakti kepada calon suami kayanya tersebut. Sandiwara menjijikan ini membuat perut siapapun yang mengetahui niat jahat sebenarnya pasti akan merasa sangat mual. Namun di luar dugaan semua orang Raden Roro Sekarwati dengan lembut, namun sangat tegas menepis pegangan tangan ibu tirinya tersebut. Gadis cantik itu menolak untuk melangkah maju, walau hanya satu jengkal pun dari tempatnya, berdiri di dekat tiang penyangga pendopo. Wajah Nyai Rati seketika berubah merah padam, menahan amarah, karena penolakan terang-terangan ini sangat memalukan dirinya di hadapan tamu pentingnya. Wanita licik itu mendelik tajam, mengancam melalui tatapan matanya, menyuruh sang anak tiri agar tidak membuat kekacauan dan segera menuruti perintahnya. Akan tetapi Sekarwati tetap berdiri kokoh, bagaikan batu karang yang tidak goyah diterjang ombak lautan ganas. Suasana di halaman pendopo seketika berubah menjadi sangat hening mencekam, seolah waktu berhenti berdetak, menantikan tindakan selanjutnya dari sang putri. Dengan suara yang sangat tenang, namun menggema, jelas ke seluruh penjuru halaman, Sekarwati mulai berbicara, menatap langsung ke arah warga. Ia menyapa Raden Jatmiko dan seluruh tetangga desa, dengan penuh rasa hormat meminta izin untuk menyampaikan sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Kelembutan nada bicaranya sangat bertolak belakang dengan tuduhan kasar yang disebarkan oleh ibu tirinya sejak pagi hari di pasar tradisional. Warga desa pun saling berpandangan, mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah dalam kejadian ini. Tanpa ragu-ragu sedikit pun, Sekarwati merogoh balik stagen kebayanya, lalu mengeluarkan sebuah kantung kain sutra, berwarna kuning keemasan yang tampak berat. Ia mengangkat kantung tersebut tinggi-tinggi di hadapan semua orang, membiarkan cahaya matahari memantulkan kilauan dari sela-sela kain yang sedikit terbuka. Gadis itu menjelaskan bahwa kantung berisi kepingan emas murni ini adalah benda yang disembunyikan rapat-rapat oleh ibu tirinya di dalam kamar. Penemuan barang berharga yang sangat mencurigakan ini menjadi titik awal terbongkarnya sebuah rencana jahat yang dirancang untuk menyingkirkan pewaris sah. Gumaman kaget mulai terdengar riuh rendah dari arah kerumunan penduduk desa yang menyaksikan pemandangan mengejutkan tersebut. Melihat barang rahasianya berada di tangan anak tirinya, wajah Nyai Rati memucat pasi kehilangan seluruh warna darah dalam sekejap mata. Jantung wanita serakah itu berdegup sangat kencang, menahan kepanikan yang luar biasa karena bukti kejahatannya telah berpindah tangan tanpa ia sadari. Ia berusaha merebut kembali bungkusan emas tersebut sambil berteriak histeris, menuduh Sekarwati telah mencuri perhiasan miliknya dan kehilangan akal sehat. Namun dengan sigap gadis itu melangkah mundur, menghindari jangkauan tangan kotor ibu tirinya yang sedang dilanda ketakutan luar biasa itu. Nyai Rati terus meracau tidak jelas, mencoba mempertahankan kebohongannya yang kini mulai runtuh berkeping-keping. Setelah berhasil menghindari serangan panik ibu tirinya, Sekarwati perlahan membuka ikatan kantung emas itu, lalu mengeluarkan sebuah gulungan kertas perkamen. Kertas yang memiliki stempel lilin merah, menyala tersebut tampak sangat menonjol di antara tumpukan koin emas murni yang bersinar terang. Sang putri bangsawan memegang dokumen itu dengan kedua tangannya, menunjukkan ke arah Raden Jatmiko, agar tetua desa tersebut bisa melihatnya. Itu adalah surat perjanjian resmi yang ditandatangani oleh kedua pihak yang berniat jahat untuk menukar nyawa seorang manusia dengan harta. Kehadiran benda tersebut membuat Juragan Broto mulai merasa gelisah dan memundurkan langkahnya sedikit ke belakang. Dengan lantang namun tetap menjaga kesopanan tutur katanya, Sekarwati membacakan isi dari surat perjanjian laknat tersebut di hadapan semua warga. Kalimat demi kalimat yang meluncur dari bibirnya mengungkapkan fakta keji
bahwa dirinya telah dijual layaknya sepotong kain demi melunasi hutang. Surat itu secara gamblang menyebutkan besaran nilai tukar berupa emas murni sebagai bayaran atas penyerahan hak asuh anak bangsawan tersebut. Setiap kata yang diucapkan menggali lubang kehancuran yang semakin dalam bagi reputasi Nyai Ratih yang selama ini selalu berpura-pura menjadi korban. Tidak ada lagi celah bagi wanita licik tersebut untuk mengelak atau menyangkal perbuatannya yang sangat kejam. Kemarahan seketika meledak di antara kerumunan penduduk desa Weninggalih yang merasa sangat ditipu dan dibodohi oleh sandiwara murahan sang janda. Suara makian dan kutukan mulai terdengar bersahutan, memecah keheningan siang, menargetkan wanita parubaya yang kini berdiri gemetar ketakutan itu. Raden Jatmiko segera melangkah maju, menembus barisan warga, sambil mengangkat tongkat kayunya tinggi-tinggi untuk menenangkan massa yang mulai tersulut emosi. Pria bijaksana itu berdiri tepat di tengah-tengah antara sang putri bangsawan dan saudagar kaya untuk mengambil alih penyelesaian masalah ini. Wibawanya yang sangat besar berhasil meredam amarah warga desa yang nyaris mengamuk merusak suasana pendopo. Tetua desa berjanggut putih itu menatap tajam ke arah Juragan Broto, meminta penjelasan langsung dari mulut saudagar sombong tersebut segera. Raden Jatmiko mempertanyakan keabsahan surat perjanjian yang dibuat secara diam-diam, tanpa melibatkan saksi dari pihak keluarga besar maupun tetua desa. Ia menegaskan bahwa hukum adat Weninggali tidak pernah membenarkan praktik perdagangan manusia, apalagi menyangkut keturunan priayi yang sangat mereka hormati. Pertanyaan bernada ancaman itu membuat nyali dua pengawal bertubuh kekar. Di belakang saudagar tua tersebut menciut dan mulai mundur teratur. Saudagar gempal itu kini menyadari bahwa dirinya sedang berhadapan dengan seluruh kekuatan penduduk desa yang bersatu. Meskipun merasa terpojok oleh tatapan tajam puluhan pasang mata, Juragan Broto masih berusaha mempertahankan kesombongannya dengan mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Pria kaya raya itu mengakui kebenaran surat perjanjian tersebut dan berdalih bahwa ia hanya melakukan transaksi bisnis biasa dengan janda itu. Ia merasa berhak membawa Sekarwati pergi karena telah membayar lunas seluruh permintaan harga yang diajukan oleh ibu tiri yang serakah. Saudagar itu bahkan menunjuk tumpukan koin emas di tangan Sekarwati sebagai bukti bahwa dirinya tidak melakukan pencurian melainkan pembelian sah. Namun alasan konyol tersebut justru semakin memancing rasa muak dan jijik di hati para penduduk desa. Di tengah perdebatan sengit itu, Sekarwati kembali melontarkan sebuah pertanyaan yang mengandung kejutan besar bagi semua orang yang hadir di sana. Gadis itu menanyakan keberadaan keris pusaka berlapis emas milik mendiang ayahnya dan beberapa guci keramik antik yang menghilang secara misterius. Ia menyadari bahwa jumlah koin emas di dalam kantung sutra ini terlalu banyak jika hanya digunakan untuk membayar dirinya seorang. Firasatnya mengatakan bahwa ada transaksi gelap lain yang menyertai perjanjian kotor ini, melibatkan harta benda peninggalan leluhur keluarga bangsawan tersebut. Pertanyaan tajam ini langsung mengarah pada titik kelemahan paling rahasia dari keserakahan ibu tirinya selama ini. Mendengar pertanyaan menjebak tersebut, Juragan Broto mendengus kasar, lalu secara tidak sengaja membongkar sisa rahasia kelam yang disembunyikan rekan bisnisnya. Saudagar itu dengan santai mengungkapkan bahwa sebagian besar emas tersebut sebenarnya adalah uang pembayaran atas pusaka keluarga yang dijual diam-diam. Nyai Ratih ternyata telah menukar keris kuno dan barang antik lainnya kepada pria gempal itu untuk menutupi sisa hutang judinya. Pernyataan polos, namun menghancurkan ini menjadi pukulan telak yang menguak fakta bahwa sang ibu tiri tidak hanya menjual anak tirinya. Wanita itu juga telah merampok kehormatan dan sejarah keluarga priayi yang sangat dihormati di desa ini. Kebenaran yang sangat menyakitkan itu akhirnya terhampar jelas di bawah terik matahari siang, tanpa menyisakan ruang sedikit pun untuk penyangkalan lagi. Nyai Ratih benar-benar telah ditelanjangi kejahatannya. Di hadapan publik kehilangan seluruh harga diri dan martabat yang selama ini selalu diagungkannya. Warga desa menatapnya dengan pandangan penuh rasa jijik,
seolah ia adalah sampah paling kotor yang mengotori kesucian tanah Weninggalih mereka. Janda serakah itu kini hanya bisa tertunduk lesu, dengan tubuh gemetar hebat, tak sanggup lagi mengangkat wajahnya untuk membalas tatapan warga. Rencana besarnya untuk menguasai harta pendopo telah hancur lebur berkeping-keping berganti dengan aib abadi yang mengerikan. Di tengah kebisuan yang diwarnai ketegangan itu, Mbok Darmi melangkah maju dari arah kerumunan warga desa, mendekati sang majikan mudanya. Pelayan tua yang sangat setia tersebut memandang tajam ke arah wanita licik yang telah menyiksa putri kesayangannya selama berbulan-bulan terakhir. Mbok Darmi menunjuk wajah pucat janda itu, lalu berkata dengan nada yang sangat jelas. Keserakahanmu akhirnya memakan dirimu sendiri, wanita kejam. Kalimat singkat namun sangat menohok itu mewakili perasaan seluruh penduduk desa yang merasa lega karena kebenaran akhirnya berhasil menemukan jalannya. Tidak ada satupun warga yang bersimpati atau berniat menolong perempuan parubaya yang sedang terpuruk itu. Mengambil alih kembali kendali situasi, Raden Jatmiko mengetukkan tongkat kayunya ke lantai batu pendopo dengan keras sebanyak 3 kali berturut-turut. Suara ketukan itu menggema nyaring, menandakan keputusan final dari tetua desa yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun juga. Pria bijaksana itu, dengan tegas, membatalkan surat perjanjian kotor tersebut karena melanggar hukum adat dan tata krama kehidupan warga desa. Ia menyatakan bahwa Raden Roro Sekarwati adalah manusia merdeka dan pewaris sah tunggal dari seluruh harta serta rumah peninggalan ayahnya. Keputusan mutlak ini disambut dengan helaan napas lega dan senyuman bahagia dari kerumunan warga yang hadir. Menyadari bahwa posisinya sangat tidak menguntungkan dan dikepung oleh ratusan warga desa yang marah. Saudagar sombong yang biasanya tidak pernah mau kalah, itu kini harus menelan ludah kepahitan karena rencana liciknya digagalkan tanpa kekerasan. Ia tahu betul bahwa melawan tetua desa dan hukum adat di tempat asing hanya akan membawa kehancuran bagi bisnisnya sendiri. Pria gempal itu menggerutu kesal menyadari bahwa ia telah membuang waktu percuma mengurusi janda pembohong yang tidak memiliki kekuasaan nyata. Ia segera memerintahkan kedua pengawal kekarnya untuk bersiap memutar balik arah kereta kuda mewah mereka segera. Sebelum melangkah pergi, meninggalkan halaman pendopo yang luas itu, Juragan Broto menoleh ke belakang, menuntut agar uang mukanya segera dikembalikan. Ia tidak mau rugi sepeser pun dari transaksi gagal ini dan meminta kantung sutra kuning itu diserahkan kembali ke tangannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sekarwati melemparkan bungkusan berat, berisi kepingan emas murni itu ke arah kaki saudagar kaya tersebut. Gadis itu merasa kotor jika harus menyimpan uang hasil kejahatan dan penjualan barang pusaka peninggalan leluhurnya di dalam rumah ini. Saudagar itu segera memungut kantung emasnya dengan wajah merah pada menahan rasa malu yang teramat sangat. Kereta kuda mewah berlapis cat hitam mengkilap itu akhirnya bergerak meninggalkan pelataran rumah bangsawan, diiringi sorakan cemooh dari warga desa. Juragan Broto duduk di dalam keretanya dengan wajah tertunduk, tidak berani lagi memamerkan senyum angkuhnya kepada penduduk desa yang miskin. Debu jalanan mengepul, menutupi kepergian saudagar serakah itu, yang gagal membawa pulang gadis cantik idamannya, beserta seluruh harta warisan berharga. Suara derap langkah kuda yang semakin menjauh menandakan berakhirnya ancaman besar yang sempat membayangi kehidupan damai sang putri di pendopo. Warga desa bernapas lega melihat pengganggu dari luar desa itu akhirnya pergi tanpa menimbulkan pertumpahan darah. Setelah kepergian saudagar hidung belang tersebut, lutut Nyai Rati seketika terasa lemas, bagaikan tidak bertulang, hingga ia jatuh terduduk di lantai. Wanita parubaya itu menangis tersedu-sedu, namun kali ini bukan air mata buaya, melainkan tangisan penyesalan dan ketakutan yang sangat nyata. Ia menyadari bahwa kini dirinya tidak memiliki apa-apa lagi, baik harta martabat maupun kekuasaan, untuk mengatur kehidupan di dalam pendopo. Kebisuan menyelimuti dirinya karena tidak ada lagi kebohongan yang bisa dirangkai untuk menyelamatkan wajahnya
dari pandangan merendahkan para tetangga. Keserakahan yang ia pupuk selama ini telah menjelma menjadi bumerang tajam yang menghancurkan masa depannya sendiri. Para penduduk desa Weninggalih mulai membubarkan diri satu persatu, meninggalkan pelataran rumah besar itu dengan perasaan yang sangat puas. Mereka melemparkan tatapan dingin, penuh penghakiman, ke arah janda licik yang masih tersungkur di atas lantai marmer serambi depan pendopo. Tidak ada satupun yang menawarkan bantuan untuk membangunkan wanita itu, karena rasa hormat mereka telah menguap bersama terungkapnya kebenaran siang ini. Nyai Ratih kini hanyalah seorang penghuni numpang yang kehilangan seluruh pengaruh dan wibawanya di mata masyarakat desa yang menjunjung keadilan. Hukum sosial telah menjatuhkan hukuman yang jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik bagi wanita yang haus harta. Di tengah suasana yang mulai berangsur sepi Raden Roro, Sekarwati berdiri tegak, menatap langit siang yang cerah tanpa awan mendung. Angin sepoi-sepoi bertiup membelai wajah cantiknya yang kini memancarkan aura kedamaian dan kelegaan luar biasa setelah berhasil melewati badai mengerikan. Ia telah membuktikan bahwa kelembutan dan kesabaran bukanlah sebuah kelemahan, melainkan kekuatan terbesar untuk melawan kejahatan tanpa harus menggunakan kekerasan. Gadis bangsawan itu berhasil mempertahankan rumah peninggalan ayahnya dan menjaga nama baik keluarganya dari kehancuran yang dirancang oleh orang terdekatnya. Senyum tipis mengembang di bibirnya, menyiratkan kemenangan yang sangat anggun dan terhormat di mata Tuhan dan manusia. Raden Jatmiko menghampiri putri mendiang sahabatnya itu, lalu menepuk pundaknya, dengan lembut memberikan penghargaan atas keberanian luar biasa yang ditunjukkannya. Tetua desa itu tersenyum bangga melihat bagaimana sang pewaris muda berhasil menyelesaikan konflik besar ini dengan pikiran jernih dan bijaksana. Ia berjanji akan selalu mengawasi dan melindungi keluarga pendopo ini dari segala bentuk ancaman di masa depan, agar tetap damai. Rumah besar berbahan kayu, jati yang tadinya terasa suram dan mencekam kini kembali bernapas, memancarkan kehangatan leluhur yang lama hilang. Awan gelap, keserakahan telah berhasil diusir pergi, menyisakan secercah harapan baru bagi kehidupan yang lebih tenang. Mbok Darmi perlahan mendekati majikannya, lalu memeluk tubuh ramping itu dengan penuh kasih sayang, sambil meneteskan air mata bahagia yang hangat. Pelayan tua itu bersyukur kepada Sang Pencipta, karena doa-doanya di sepertiga malam akhirnya terkabulkan, menyelamatkan nyawa putri yang sangat disayanginya. Suasana di pelataran rumah pendopo berangsur-angsur kembali tenang, menyatu dengan suara gesekan daun jati yang ditiup angin siang yang sejuk. Sekarwati membalas pelukan pelayan setianya itu, merasakan beban berat yang selama ini menghimpit dadanya telah terangkat terbang, entah kemana. Hari ini menjadi saksi bisu kebangkitan kembali kejayaan dan kehormatan keluarga bangsawan yang hampir saja sirna. Hari-hari berlalu sejak peristiwa besar yang mengguncang pelataran pendopo, megah peninggalan keluarga bangsawan di tengah desa Weninggalih itu terjadi. Suasana desa yang tadinya tegang, kini perlahan kembali normal, dihiasi oleh rutinitas warga yang damai, menyambut datangnya pagi hari bersinar terang. Hukuman sosial yang dijatuhkan oleh masyarakat desa ternyata jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik bagi wanita parubaya yang haus harta tersebut. Nyai Ratih kini hanya menjadi sosok bisu yang kehilangan seluruh wibawa, dan kekuasaannya menyusuri sisa hidupnya dalam penyesalan yang sangat dalam. Wanita yang dahulu selalu tampil angkuh, dengan balutan perhiasan emas dan kain sutra mahal itu kini menempati sebuah kamar sempit di area belakang. Ia tidak lagi berani melangkahkan kakinya ke ruang tamu utama atau sekadar duduk bersantai, menikmati udara sore di teras depan pendopo. Setiap kali ia mencoba keluar dari ruangannya, tatapan tajam dan dingin dari para pelayan serta warga desa yang melintas selalu menyudutkannya. Kesombongannya telah hancur lebur berganti dengan rasa malu yang teramat sangat menyiksa batinnya siang dan malam, tanpa ada jeda sedikit pun. Meskipun telah diperlakukan dengan sangat kejam oleh ibu tirinya Raden Roro,
Sekarwati tidak pernah menyimpan dendam atau membalas perbuatan jahat tersebut. Gadis berhati malaikat ini tetap memastikan bahwa kebutuhan makan dan minum wanita parubaya itu terpenuhi dengan baik setiap harinya. Ia menyuruh para pelayan untuk selalu mengantarkan sepiring nasi hangat dan lauk pauk sederhana ke kamar belakang tempat ibu tirinya mengurung diri. Kebaikan hati sang putri justru menjadi pukulan telak yang semakin menyadarkan Nyai Rati betapa berharganya sosok anak tiri yang pernah ia sakiti. Mbok Darmi sang pelayan tua yang sangat setia kini kembali memegang kendali penuh atas segala urusan dapur dan kebersihan rumah pendopo. Wajah keriputnya selalu dihiasi senyuman lega saat ia sibuk menanak nasi atau menyeduh teh melati kesukaan majikan mudanya di pagi hari. Ia tidak lagi harus bekerja di bawah tekanan ancaman atau omelan kasar dari wanita serakah yang dahulu merampas ketenangan masa tuanya. Suara tawa pelan dan nyanyian tembang Jawa sering terdengar mengalun dari bibir rentanya, menemani kepulan asap kayu bakar yang menari di udara. Pendopo besar berlapis kayu jati, berukir indah itu, perlahan mulai memancarkan kembali kehangatan dan cahaya terang dari lampu-lampu minyak gantungnya. Sekarwati bersama beberapa pelayan membersihkan setiap sudut ruangan dengan penuh kasih sayang, menghilangkan jejak kesuraman yang sempat menyelimuti rumah tersebut. Benda-benda pusaka yang tersisa kembali ditata rapi di tempat asalnya, di dalam lemari kayu kuno, sebagai simbol penghormatan kepada para leluhur. Udara di dalam rumah tidak lagi terasa pengap atau mencekam, melainkan berganti dengan semerbak aroma bunga melati segar yang menenangkan jiwa. Setiap pagi buta, saat embun masih menetes pelan dari dedaunan mangga di halaman Sekarwati, selalu menyempatkan diri menyapu dedaunan kering. Gerakan sapu lidinya yang berirama seolah menyapu bersih segala kenangan buruk dan menyambut lembaran baru kehidupan yang jauh lebih membahagiakan. Ia selalu mengenakan kain kebaya sederhana, namun tetap memancarkan aura kebangsawanan yang sangat kuat dan anggun melebihi siapapun di desa itu. Burung perkutut di dahan pohon jambu selalu berkicau, riang menyambut kemunculan sang putri yang sedang merawat rumah peninggalan ayahnya dengan penuh cinta. Penduduk desa Weninggalih kini menaruh rasa hormat yang berkali-kali lipat lebih besar kepada putri mendiang sahabat mereka yang sangat tangguh itu. Jika dahulu mereka menyayanginya karena ia adalah anak bangsawan, kini mereka mengaguminya karena keberanian dan kebijaksanaan hatinya yang luar biasa. Setiap warga yang melintas di depan pagar batu pendopo selalu menyempatkan diri untuk mengangguk hormat dan menyapa sang putri dengan senyum tulus. Sekarwati selalu membalas sapaan mereka dengan tutur kata yang sangat sopan, membuktikan bahwa keluhuran budi pekerti adalah warisan paling berharga di dunia. Raden Jatmiko, sang tetua desa yang bijaksana, sesekali datang berkunjung ke pendopo untuk memastikan keadaan keluarga sahabat lamanya itu tetap aman. Pria tua berjanggut putih itu biasanya duduk bersila di tikar pandan ruang tamu ditemani secangkir kopi hitam dan jajanan pasar tradisional. Ia sering memberikan nasihat-nasihat kehidupan kepada Sekarwati tentang bagaimana menjaga nama baik keluarga dan mengelola hasil sawah peninggalan mendiang ayahnya. Kehadiran sosok tetua desa ini memberikan rasa aman dan perlindungan layaknya seorang ayah, pengganti bagi gadis malang yang sempat kehilangan arah tersebut. Menjelang sore hari, ketika matahari mulai terbenam, menyisakan cahaya jingga yang meredup di langit, suasana rumah pendopo menjadi sangat tenang. Sekarwati memiliki kebiasaan baru, yaitu duduk bersimpuh di teras depan, sambil membatik menggunakan canting tembaga warisan almarhumah ibu kandungnya yang tercinta. Aroma malam lilin lebah yang dipanaskan di atas wajan kecil menyatu dengan udara sejuk sore hari menciptakan nuansa damai yang mendalam. Ia melukiskan motif bunga dan burung pada selembar kain mori putih, menyalurkan seluruh perasaannya melalui setiap goresan tangan yang sangat teliti. Malam hari di pendopo kini tidak lagi diselimuti kegelapan yang menyeramkan atau keheningan yang mencekam, seperti saat Nyai Ratih berkuasa penuh. Meja makan panjang di ruang tengah selalu dihiasi dengan hidangan tradisional sederhana
yang dimasak langsung oleh tangan terampil Mbok Darmi. Sekarwati selalu mengajak para pelayan rumahnya untuk makan bersama di ruang belakang, menghapus jarak status sosial demi menciptakan kehangatan keluarga sejati. Tawa canda perlahan mulai sering terdengar di sela-sela suapan nasi hangat, menggantikan suara bentakan kasar yang dahulu selalu membuat mereka ketakutan. Sementara itu di kamar belakang yang remang-remang Nyai Ratih menyantap makan malamnya sendirian. Dalam kebisuan yang menyayat hati tanpa ada teman. Air mata penyesalan terkadang menetes membasahi pipinya, yang kini mulai terlihat keriput dan kusam karena kurang tidur memikirkan dosa-dosanya di masa lalu. Ia menyadari bahwa harta dan koin emas murni yang selama ini dikejarnya sama sekali tidak bisa membeli kedamaian batin atau cinta tulus. Hukuman terberat baginya bukanlah diusir dari rumah, melainkan harus hidup di bawah atap yang sama dengan orang yang kebaikannya tak mampu ia balas. Angin malam yang bertiup dingin menyelinap melalui celah bambu rumah-rumah penduduk, membawa serta suara jangkrik yang mengerik merdu di kebun singkong. Sekarwati duduk di kamarnya, yang kini terasa jauh lebih nyaman menatap keluar jendela memandangi bulan purnama yang bersinar sangat terang. Ia memeluk erat selendang sutra tua, milik ibunya, memanjatkan doa syukur kepada Sang Pencipta, karena telah melindunginya dari mara bahaya yang sangat mengerikan. Tidurnya kini sangat nyenyak, tanpa ada lagi bayangan menakutkan tentang saudagar tua hidung belang atau ibu tiri yang berniat menjualnya demi uang. Beberapa bulan kemudian, musim panen raya akhirnya tiba, membawa kebahagiaan yang melimpah ruah bagi seluruh penduduk miskin di wilayah desa Weninggalih. Hamparan sawah hijau yang membentang luas kini telah berubah warna menjadi permadani emas, menyilaukan mata siapapun yang melihatnya dari kejauhan. Warga desa bergotong royong memotong padi dengan sabit dan mengumpulkan bulir-bulir beras, bernas itu untuk disimpan sebagai persediaan musim kemarau panjang. Sekarwati turut serta memberikan bantuan berupa makanan ringan dan minuman dingin kepada para petani yang sedang bekerja keras di bawah terik matahari. Keuntungan dari hasil panen sawah, keluarga bangsawan itu digunakan oleh Sekarwati untuk perlahan-lahan menebus kembali barang antik yang sempat dijual. Ia meminta tolong kepada Raden Jatmiko untuk melacak keberadaan keris pusaka berlapis emas milik ayahnya yang sempat berpindah ke tangan rentenir. Berkat bantuan tetua desa yang sangat dihormati tersebut, benda pusaka itu berhasil dibawa pulang kembali ke tempat asalnya, di dalam lemari jati. Kembalinya keris kuno itu menjadi lambang kembalinya harga diri dan kekuatan keluarga bangsawan Weninggalih yang sempat terkoyak oleh keserakahan duniawi sesaat. Pengalaman pahit yang menimpanya beberapa waktu lalu telah menempa jiwa rapuh sang putri menjadi sosok wanita yang sangat kuat dan tegar. Ia belajar bahwa kelembutan dan kesabaran harus diimbangi dengan ketegasan dan keberanian, agar tidak mudah diinjak-injak oleh orang yang berniat jahat. Wajah cantiknya kini memancarkan wibawa kepemimpinan, yang membuat siapapun merasa segan, namun tetap merasa nyaman berada di dekatnya setiap saat. Mendiang ayahnya pasti akan sangat bangga melihat putri tunggalnya tumbuh menjadi penerus keluarga yang tidak hanya cerdas, melainkan juga berhati mulia. Sumur tua di halaman belakang pendopo, airnya tetap jernih dan segar tak pernah mengering, meskipun desa terkadang dilanda musim kemarau pendek. Air sumur itu seolah melambangkan hati Sekarwati yang selalu suci murni, tidak pernah terkontaminasi oleh kebencian atau dendam kesumat kepada sesamanya manusia. Setiap sore warga desa sering datang untuk menimba air di sumur itu, dan sang putri selalu mempersilakan mereka dengan senyum yang ramah. Halaman belakang, yang dahulu menjadi tempat pertemuan rahasia, kini berubah menjadi pusat berkumpulnya warga desa yang saling bercengkrama dengan penuh keakraban. Halaman depan pendopo yang ditumbuhi rumput hijau kini kembali diramaikan oleh suara tawa anak-anak kecil dari desa yang bermain petak umpet. Mereka berlarian, mengelilingi pilar kayu jati yang kokoh, menyembunyikan diri di balik semak-semak, bunga mawar yang dirawat langsung oleh tangan terampil Sekarwati. Gadis itu sering duduk di serambi rumah, memperhatikan tingkah lucu mereka,
sambil menyuguhkan sepiring ubi rebus manis yang disukai anak-anak miskin tersebut. Pemandangan indah ini menghapus seluruh memori kelam tentang kedatangan kereta kuda hitam, pembawa malapetaka, yang pernah menakuti seluruh penduduk desa Weninggali. Atas segala kesetiaan dan pengorbanannya, Mbok Darmi kini tidak lagi dianggap sebagai pelayan biasa, melainkan sudah seperti ibu kedua bagi Sekarwati. Putri bangsawan itu memberikan sebuah kamar yang sangat nyaman di bagian dalam rumah, agar pelayan tua itu tidak kedinginan di malam hari. Ia melarang perempuan renta tersebut melakukan pekerjaan yang terlalu berat, dan lebih sering memintanya untuk duduk beristirahat sambil bercerita tentang masa lalu. Kasih sayang tulus antara majikan muda dan pelayan tua itu menjadi bukti nyata bahwa ikatan batin bisa jauh lebih kuat daripada ikatan darah. Desas-desus jahat dan fitnah keji yang dulu sempat disebarkan oleh Nyai Rati, kini telah musnah lenyap ditelan oleh kebenaran yang benderang. Tidak ada lagi orang yang berani membicarakan keburukan Sekarwati, karena mereka tahu sendiri bagaimana sifat asli dari janda serakah pembohong tersebut. Cerita tentang keberanian sang putri melawan saudagar hidung belang dari kota seberang justru menjadi dongeng yang sering diceritakan kepada anak-anak sebelum tidur. Mereka mengajarkan nilai moral bahwa kesabaran dan kebenaran pada akhirnya akan selalu menang melawan keserakahan. Sehebat apapun kelicikan itu disembunyikan, tradisi minum teh malam hari di pendopo kini hidup kembali membawa nuansa kedekatan yang sangat erat di antara seluruh penghuni rumah besar. Mbok Darmi selalu menyajikan teh melati panas di dalam poci tanah liat kuno, ditemani kudapan pisang goreng hangat yang mengepulkan asap harum. Mereka duduk melingkar di atas tikar pandan, bercerita tentang kejadian-kejadian lucu yang terjadi di pasar tradisional, atau sekadar menikmati keheningan malam desa. Cahaya lampu minyak yang bergoyang lembut menerangi wajah-wajah bahagia. Mereka menciptakan lukisan kehidupan yang begitu sempurna, tanpa ada sedikit pun rasa takut. Ketika musim hujan kembali menyapa, desa Weninggali membawa hawa dingin yang menusuk tulang atap genteng tanah liat. Pendopo memberikan perlindungan hangat. Air hujan yang turun berderai-derai, membasahi halaman rumput, menciptakan melodi alam yang terdengar sangat merdu di telinga mereka yang sedang bersantai. Sekarwati duduk memeluk lutut di balik jendela kaca, memandangi tetesan air yang jatuh. Menyusuri kaca membiarkan pikirannya melayang bebas tanpa beban. Ia merasa sangat bersyukur karena rumah ini masih menjadi miliknya, menjadi tempat berteduh yang aman dari segala macam badai kehidupan yang ganas. Dari balik dinding kamarnya yang sunyi Nyai Ratih hanya bisa mendengarkan sayup-sayup suara tawa bahagia yang menggema dari arah ruang tengah. Hatinya terasa sangat perih menyadari bahwa dirinya telah membuang kesempatan emas untuk hidup damai bersama keluarga ini, demi mengejar ilusi kekayaan. Wanita parubaya itu menghabiskan hari-harinya dengan merajut kain lusuh. Sesekali menatap keluar jendela kecil, melihat hujan yang seolah mencuci dosa-dosanya. Tidak ada lagi rencana busuk atau kelicikan. Di kepalanya yang tersisa hanyalah seorang wanita tua, yang menunggu sisa waktunya habis dalam kesendirian yang absolut. Kisah tentang Raden Roro Sekarwati dan pendopo megahnya menjadi sebuah legenda kecil yang akan terus hidup di tengah masyarakat desa Weninggali. Kebesaran jiwa seorang gadis muda yang mampu menaklukkan kejahatan tanpa meneteskan setitik darah pun menjadi contoh teladan bagi setiap generasi penerus. Rumah bangsawan yang sempat berada di ujung tanduk kehancuran itu kini berdiri semakin kokoh, seolah memiliki nyawa yang melindunginya dari segala niat jahat. Semangat dan kebaikan hati mendiang priayi dermawan itu kembali bersemi subur dalam diri putri tunggalnya, menyinari seluruh pelosok desa dengan cahaya kasih sayang. Malam pun beranjak semakin larut menyelimuti seluruh bangunan desa tua tersebut dengan ketenangan yang luar biasa indah di bawah taburan bintang. Pintu-pintu rumah warga telah tertutup rapat, begitu pula dengan gerbang batu pendopo yang kini dijaga oleh kedamaian batin dari sang pemilik sah. Sekarwati mematikan lampu minyak terakhir di ruang tengah, memastikan seluruh rumah dalam keadaan aman,
Sebelum melangkahkan kakinya menuju ranjang kayu yang nyaman, ia memejamkan mata dengan senyum tipis di bibir, siap menyambut hari esok, yang pasti akan jauh lebih cerah dan penuh dengan berkah kebaikan. Keesokan paginya, saat cahaya matahari hangat mulai menembus kabut tebal, seorang ibu penjual sayur melintas di depan pagar pendopo yang kokoh berdiri. Ia menatap kagum ke arah halaman rumput yang bersih terawat lalu tersenyum pelan kepada temannya yang sedang berjalan, berdampingan memikul keranjang bambu. Perempuan desa yang sederhana itu berucap dengan nada suara yang sangat tenang dan penuh kekaguman tulus. Gadis itu tidak hanya mewarisi sebuah rumah kayu yang besar, melainkan ia juga telah mewarisi kekuatan hati para leluhurnya yang tak akan pernah bisa dibeli dengan sekantung emas.